Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, yuk kita belajar lagi gimana caranya menghitung pH campuran dari asam kuat kalau dicampur dengan basa kuat. Materi asam basa, kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, ini dia menghitung pH campuran kalau asam kuat ketemu dengan basa kuat. Ada 3 soal yang mau saya bahas kali ini ya, diperhatikan ya. Oke, langsung aja ya, ini soal nomor 1. Ada 50 ml H2SO4 0,005 M dicampur dengan 50 ml NaOH 0,005 M. Asam kuat, basa kuat ya. Hitunglah pH larutan itu sebelum dan sesudah dicampur. Jadi ada 2 kerjaan nih. Pertama sebelum dan sesudah. Oke. Sebelum. Berarti pas sebelum itu kita punya H2SO4 0,005 M. Nah, H2SO4 ini kan asam bervalensi 2 ya. Jadi kita buat ionisasinya. Nah, di sini kelihatan bahwa H plusnya ada 2 gitu ya. Jadi nilainya atau konsentrasinya juga 2 kali lipat dari H2SO4-nya. Ini kita kali 2 ya. Maka didapatlah 0,01 M. Oke, ini juga bisa kita buat 10 pangkat minus 2 ya. Nah, pH itu min log konsentrasi H plus berarti sama dengan min log 10 pangkat minus 2. pH-nya sama dengan 2 untuk si H2SO4. Lalu untuk si NaOH, ini kan basa kuat bervalensi 1, Na plus tambah OH min, jadi OH minnya ada 1 aja ya. Maka di sini katanya 0,05 M. Nah, jadi OH minusnya juga 0,05 M. Oke, atau ini 5 kali 10 pangkat minus 2. Karena ini OH min, kita ke POH dulu ya. Min log dari 5 kali 10 pangkat minus 2. 2 min log 5. pH-nya 14 kurang ini, 14 kurang 2 min log 5 sama dengan 12 plus log 5. Inilah komposisi awal atau pH-pH awal dari kedua larutan ya, asam dan basa ini. Lalu dicampur. Nah, oke, dicampur, kita hitung dulu deh mol masing-masing ya. Kan tadi kita punya H2SO4 yang volumenya 50 ml dan konsentrasinya 0,005 ya. Ingat kan mol sama dengan molaritas kali volume. 0,005 dikali volumenya 50 ya. Maka didapatlah ini 0,25 mili mol, karena dalam mililiter jadi hasilnya milimol. Biarkan saja dalam milimol, nggak apa-apa. NaOH-nya sama caranya ya. Dia ada 50 mili tapi konsentrasinya 0,05 M. Maka molnya langsung aja ya, molaritas kali volume 0,05 kali 50. Dapatlah ini 2,5 mili mol. Oh ya, V totalnya, volume total, karena kan dicampur ya. Volume total artinya volume si H2SO4 ditambah dengan volume si NaOH. Jadi 50 tambah 50 sama dengan 100 ml. Oke, masuk ke reaksi. H2SO4 tambah NaOH menghasilkan Na2SO4 plus H2O. Jangan lupa setarakan. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita masukkan molnya si H2SO4 mula-mula adalah yang ini 0,25 milimol. Sedangkan si NaOH-nya 2,5 milimol. Ini belum ada di awal ya. Lalu ini jelas ya, kita dapat reaksi pembatasnya atau yang habis adalah si H2SO4
Nah, kalau di sini 0,25 maka di sini adalah 0,5. Karena koefisiennya 2 ya. Jadi 2 kali lipatnya dia. Kan 1 ya, 1 kan nggak ditulis. Oke, jadi sini 0,25 dan di sini 0,5. Turun. Ini sisa 2 ya. Dan ini habis. Ini sisa 2 milimol. Jadi yang bersisa atau berlebih adalah si NaOH. Nah, kita carilah konsentrasi si NaOH yang bersisa. Nah, molaritasnya kita cari. Molaritasnya adalah mol per volume kan. Jadi 2 milimol. Volume totalnya tadi kita udah hitung. 100 ml. Nah, mili-milinya bisa dicoret jadi mol per liter. Kan molaritas juga. 2 per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kan ditanya pH. Berarti kita ke OH-nya. Nah, karena NaOH dan NaOH itu adalah basa bervalensi 1, basa kuat bervalensi 1, berarti konsentrasi OH-nya sama dengan konsentrasi si NaOH-nya. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 M. Nah, kita ke POH. 2 min log 2. Langsung aja ya saya ya. pH 14 kurang ini 12 plus log 2. So, ini adalah pH setelah dicampurkan. Ini adalah sebelum dan sesudahnya. Oke, lanjut. Ada larutan BaOH2 dengan pH 13. Ada juga HCl 0,1 M. Tapi nggak ada volumenya nih. Dicampurkan dengan 100 ml BaOH2. Nah, jadi BaOH2 tadi 100 ml ya. Nah, pH akhirnya bukan diharapkan, yang terjadi adalah 12. Maka udah pasti ini bersifat basa ya. Jadi basa nanti yang akan bersisa atau berlebih, berarti asamnya akan habis. Oke, kita coba ya bongkar dulu ya basanya ya. Kita punya basa yang pH-nya sama dengan 13 atau POH-nya sama dengan 1 atau konsentrasi OH-nya sama dengan 0,1 atau 10 pangkat minus 1 M. Tadi bahasanya adalah BaOH2. Ba2 plus tambah 2 OH minus. Jadi ini 0,1 nih. Nah, kalau di sini 0,1 maka di BaOH2-nya adalah setengahnya kan? Setengah karena koefisiennya ya. Setengah kali 0,1 atau ini 0,05 M. Nah, katanya volumenya ada 100 mili. Jadi ada 0,05 M 100 ml. Ada molaritas, ada volume, kita bisa dapat molnya. Mol sama dengan molaritas kali volume. 0,05 kali 100. 5 milimol. Biarkan saja dalam milimol. Lanjut, kita punya asam HCl 0,1 M. Nah, volumenya nggak ada. Anggaplah V mililiter. Jadi kan kita dapat molnya 0,1 V milimol. Oke. Oh ya, lalu katanya pH campurannya, pH akhirnya adalah 12 ya. pH akhir setelah dicampur ya sama dengan 12. Berarti POH-nya sama dengan 2 atau konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 2 atau 0,01 M. Nah, karena bahasanya adalah BaOH2, jadi kita kembalikan lagi ke BaOH-nya ya, BaOH2-nya. Ba2 plus tambah 2 OH min. Kalau ini 0,01 maka di sini 0,005 M. Ya, karena setengahnya ya. Oke, masuk reaksi BaOH2 tambah HCl BaCl2 plus H2O. Jangan lupa setarakan. MRS.
Oke, BaOH2 katanya kita punya tadi 5 milimol, sedangkan HCl 0,1 V, karena V-nya nggak diketahui dan V-nya itu yang dicari ya. Belum ada di keadaan awal. Oke, karena pH akhirnya adalah 12, berarti itu kan pasti bersifat basa atau basa yang bersisa. Jadi HCl-nya atau asamnya pasti habis. Maka di sini juga 0,1 V. Maka di sini 0,05 V. Kenapa? Ya karena di sini ada koefisien 1, sini koefisien 2. Jadi 2 itu 0,1, maka satunya adalah 0,05 gitu. Di sini 0,05 V, di sini 0,1 V. Turun, tulis aja ya walaupun gak kepake ke perhitungannya. Habis ini 5 min 0,05 V milimol ya. Oke, jadi kan yang berlebih itu si BaOH2 ya, karena tadi kita juga lihat pH akhirnya adalah basa. Jadi konsentrasi BaOH2 yang bersisa atau berlebih sama dengan milimolnya dibagi dengan volume total ya. Nah, BaOH2 sisa itu tadi yang mana? Itu tadi yang menentukan si pH-nya, pH campuran, yaitu ini. 0,005 sama dengan milimolnya yang ini 5 min 0,05 V dibagi dengan V total. V total kan berarti V si BaOH2 100 tambah si V-nya si HCl. V HCl-nya kita kan mau cari. Nah, kita tadi simbolkan, kita tadi anggap V ya. Maka ya ini 100 tambah V totalnya. 100 plus V. Oke, tinggal kali silang. 100 kali 0,05 itu adalah 0,05 kali 100 berarti 0,5 ya. Tambah 0,005 V sama dengan 5 min 0,05 V. Oke, yang V-nya kita gabungkan di kiri berarti jadi 0,055 ini. V sama dengan 5 kurang 0,5 berarti 4,5 ya. Maka V sama dengan 4,5 dibagi 0,055, kita dapatkan ini 81,81 gitu ya. Jadi kita anggap 81,82 mililiter. Jadi ini adalah volume si HCl. Oke, ribet ya, terutama untuk valensinya juga. Kalau untuk valensi yang tidak satu itu agak harus hati-hati ya. Last one. Berapa volume NaOH yang pH-nya 12 yang harus dicampurkan dengan H2SO4 sebanyak 100 ml yang pH-nya 3. pH campurannya dihasilkan adalah 11. Udah pasti ini adalah bersifat basa, jadi basa yang bersisa pasti asamnya akan habis. Nanti akan habis. Oke, dengan cara yang sama dibongkar dulu aja masing-masing ya. Kita punya NaOH, Na plus, OH minus. Tadi katanya pH sama dengan 12, maka POH-nya sama dengan 2 ya, 14 kurang 12. Maka konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 2 atau 0,01 M. Oke, kita masukkan di sini 0,01, maka NaOH-nya juga sama karena valensi 1 ya. Oke, nah katanya volumenya tadi berapa ya? Oke, yang ditanya ya. Jadi volume sama dengan kita anggap apa nih? Kita anggap X lah, X mililiter. Nah, kalau kita punya molaritas, kita punya volume, maka kita dapat mol. Mol sama dengan molaritas kali volume. Titik aja ya. Karena X juga dia. M kali V. M-nya 0,01. Volumenya kita anggap tadi X milimol. Oke, kita udah dapat milimolnya si NaOH. Lalu kita ke asam ya. Yang tadi pH-nya 3, maka konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 3 kan.
atau 0,001 M. Zatnya adalah H2SO4 yang bervalensi 2. Hati-hati. Jadi yang H plus itu yang di sini yang 0,001 ya, M. Maka ke H2SO4-nya setengahnya ya, berarti 0,0005 M atau 5 kali 10 pangkat minus 4 tuh. Dan punya volumenya 100 ml. Jadi kalau ada molaritas, ada volume, ya kita tinggal kalikan untuk mendapatkan mol. 0,0005 kali 100. 0,05 berarti ya. 5/10 pangkat minus 2 ya. Milimol. Oh ya, pH campuran ya. pH akhir atau campuran sama dengan 11. Berarti pOH-nya adalah 14-11, 3. Konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3 atau 0,001 M. Nah, ini akan sama dengan konsentrasi si NaOH-nya karena valensi 1 ya. Nanti kan NaOH-nya akan berlebih ya. Ini didapat dari NaOH yang berlebih. Masuk rumus reaksi NaOH tambah H2SO4, Na2SO4, H2O. Jangan lupa setarakan MRS. Oke, NaOH di mula-mula tadi ini ya 0,01 X, sedangkan H2SO4-nya 0,05 milimol. Belum ada. Ingat tadi karena pH akhirnya adalah 11, maka itu adalah di atas 7 ya, berarti itu basah, maka dipastikan asamnya akan habis. Jadi di sini juga 0,05, di sini 0,1. Kenapa? Ya karena koefisiennya 2. 2 kali 0,05 adalah 0,1. 0,05, 0,1 turun, habis. Oke, ini milimol. Lanjut. Nah, konsentrasi NaOH yang bersisa itu sama dengan kan milimolnya dibagi milimol total ya, volume total. Volume total tadi kita belum hitung ya. V total berarti sama dengan V-nya si NaOH itu adalah sebesar, kita anggap tadi X, sedangkan H2SO4-nya 100, berarti 100 plus X ya. Oke, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi NaOH sisa itu yang ini 0,001. 0,001 ini sama dengan milimolnya ini yang bersisa 0,01 X min 0,1. Volume total tadi 100 plus X. Kita kali silang 100 kali 0,001 adalah 0,1 tambah 0,001 X ya, sama dengan 0,01 X min 0,1. Pindahkan 0,1-nya dari kanan ke kiri jadi tambah ya. 0,2 sama dengan 0,01 dikurang 0,001 ya. Berarti 0,009 X. Maka X-nya adalah 0,2 per 0,009. Ini sebesar 22,22 mililiter. Jadi itulah volume dari si NaOH yang dibutuhkan ya. Oke, begitu caranya ya. Agak ribet tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Perlu diingat atau harus saya tekankan bahwa hati-hati dengan valensi yang tidak satu gitu ya. Hati-hati dengan reaksi yang tidak valensinya satu. Jadi
Kalau ada salah satunya valensinya 2, maka kamu harus jangan pernah lupa menyetarakan. Nah kalau nggak setara, udah pasti ke bawahnya akan pasti salah. Oke, maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.